wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayolah ikhwah al-ahibba, rekan-rekan sahabat LC yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Siapa kita? Sahabat LC. Suaranya kemana ini ya? Siapa kita? Sahabat LC. Kita bersyukur kepada Allah karena dengan taufiknya berupa kemauan dan kemampuan yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita bisa melaksanakan amal soleh, bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa melaksanakan ibadah ketaatan kepada Allah bukan karena hebatnya kita, bukan karena soleh dan solehnya seseorang, akan tetapi ini adalah fadilah wa rahmah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita istiqomah, yaitu tegak lurus di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Allah pun terus memberikan kesabaran kepada kita, sabar ketika melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Karena melaksanakan ketaatan ini butuh sabar, sahabat LC. Salah satunya adalah menuntut ilmu. Menuntut ilmu ini butuh sabar tidak? Sabar ya, duduk kita sampai menjelang zuhur atau sampai pukul 11 ya, duduk cimek-blek di sini. Itu butuh apa? Butuh kesabaran. Melaksanakan ketaatan butuh kesabaran. Begitupun semoga Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada kita kesabaran ketika kita dihadapkan dengan kemaksiatan, ketika dihadapkan dengan perbuatan-perbuatan dosa. Ketika satu jengkal jarak kita dengan kemaksiatan, kemudian kita minggir, kemudian kita mundur, nah itu butuh kesabaran. Ya, di depan ada kemaksiatan. Ketika tidak ada kesabaran, nah itu akan diterjang saja kemaksiatan, ya, ataupun perkara-perkara dosa. Maka kita butuh kesabaran ya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, sabar itu ketika kita menghadapi semua apapun kejadian yang menimpa diri kita. Apa yang telah Allah kadarkan, apa yang telah Allah timpakan kepada diri kita. Maka kabar baiknya para pemuda, para pemudi, remaja, remaji, remako juga Bu ya, masuk. Ketika terlatih di waktu-waktu kita melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika datang sesuatu yang memahitkan, ketika datang sesuatu ujian ataupun musibah, akan cepat ridhonya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kuncinya kita terlatih melaksanakan ketaatan kepada Allah. Kalau kita tidak terlatih melaksanakan ketaatan kepada Allah, teman-teman sekalian, datang ujian, datang kesulitan, datang sesuatu yang memahitkan dalam kehidupan kita, maka kita bergantungnya bukan kepada Allah. Mungkin kita akan banyak mengeluhnya, kita banyak uring-uringan. Harusnya kita mengilah kepada Allah, tapi kita banyaknya mengeluh kepada makhluk. Siapa kita? Sahabat LC. Tema kita yaitu tentang kemuliaan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan bersama-sama belajar kepada generasi terbaik yang Allah Subhanahu wa taala
lahirkan ke muka bumi ini, dan belum terlahir kembali generasi semodel para sahabat, teman-teman sekalian, dan tidak akan terlahir generasi yang semodel siapa? Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Baik, mohon dibantu Kak Maulana ya, perwakilan saja satu orang ya dari arah sebelah kanan, sebelah sini. Ketika disebutkan kalimat sahabat Nabi, apa yang terfikir oleh teman-teman sahabat LC? Acungkan tangan. Ya, ya ikhwan. Ketika mendengar kalimat sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apa yang terbayang? Oh ya, silakan. Keimanannya, ya. Oh ini aktivis LC kalau ini ya, dari Depok ya, kaci ya. Coba di sebelah kanan. Ya Pak, Mas Kang. Masya Allah, ketika mendengar kata sahabat Nabi, maka yang teringat oleh kita kekuatan mereka, bagaimana mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan bagaimana mereka mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Boleh dibantu kasih hadiah ya, Masya Allah. Baik akhwat, teteh, satu aja. Ya. Ketika disebutkan nama sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apa yang terbayang, terbetik? Boleh angkat tangan dia. Perjuangannya, memperjuangkan apa? Memperjuangkan agama Islam. Masya Allah, tabarakallah. Boleh kan dikasih ya? Ya, paling ujung, paling depan, paling ujung. Ya. Siapa kita? Sahabat LC. Teman-teman sahabat LC, pada suatu hari di pagi hari setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat subuh, cerita ini termuat di dalam hadis riwayat Imam Muslim. Beliau mengajukan 4 pertanyaan kepada jamaah para sahabat ketika itu. Pertanyaan yang pertama dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Man asbaha minkumul yawma sha'iman. Siapa di antara kalian, jamaah para sahabat maksudnya ya, yang pagi hari ini yang sedang melaksanakan puasa? Ada yang mengatakan, ana ya Nabi, saya wahai Nabi. Pertanyaan yang kedua dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa di antara kalian sekalian ya, yang pada pagi hari ini, sabda Nabi, yang telah memberikan makan kepada fakir miskin? Ada yang menjawab, ana ya Nabi, saya wahai Nabi. Orangnya sama. Pertanyaan yang ketiga dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Man asbah minkumul yaum. Siapa di antara kalian yang pagi hari ini yang telah mengantarkan jenazah kaum muslimin? Ada yang mengacungkan tangan, saya ya Nabi. Orangnya sama, saya wahai Nabi. Pertanyaan yang terakhir dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang keempat, Man asbah minkumul yauma adal marid. Siapa di antara jamaah sekalian yang pagi hari ini yang telah mengantarkan, yang telah menjenguk orang sakit? Saya wahai Nabi, ana ya Nabi. Orangnya sama semuanya. Siapa sosok tersebut? Yaitu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Itu sahabat Abu Bakar Siddiq. Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat bahwa manusia yang paling mulia setelah para nabi dan para rasul adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Atau secara keseluruhan, setelah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu adalah seluruh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu manusia yang paling mulia setelah para nabi dan para rasul. Akan tetapi para sahabat tidak maksum, teman-teman sekalian. Para sahabat tidak maksum. Tetapi ketika para sahabat telah bersatu di dalam pemahaman tentang perkara Islam, maka kesepakatan mereka itu disebut sebagai ijma' sahabah. Dan ini menjadi dalil syar'i. Ya, Al-Qur'an, kemudian hadis, kemudian ijma' sahabah. Itu bisa dijadikan sebagai landasan di dalam kita beragama, melaksanakan ajaran-ajaran dinul Islam, agama Islam.
Sehingga ketika tema kita belajar kepada generasi terbaik, maka tadi salah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sahabat yang mulia, yang agung, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, kita harus mencintainya, kita harus mengikuti jejak langkahnya. Siapa? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Tidak boleh kita sedikit pun memiliki kebencian walaupun kepada satu sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, ketika di pagi hari tadi, di subuh-subuh, beliau telah melakukan 4 amal, teman-teman sekalian. Mungkin kita baru melek di pagi hari, tetapi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an telah melakukan satu amal di waktu bersamaan. Maksudnya di waktu pagi hari 4 amal besar, 4 amal yang utama. Sehingga dalam lanjutan hadis Rasulullah SAW, tidaklah berkumpul 4 hal ini pada diri seseorang, maka orang ini pasti masuk surga. Pasti orang ini masuk surga. Maka sifat yang bisa kita teladani dari sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, salah satunya, ini salah satunya, beliau adalah fastabiqul khairat, sabiqun bil khairat, terdepan di dalam kebaikan. Acungkan tangan kanannya, boleh? Acungkan tangan kanannya, tangan kanan diacung, iya, tempel di bahu kawannya, tepuk-tepuk, ikuti kata-kata saya. Saudaraku-saudaraku, salah satu yang bisa kita teladani dari sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, yaitu sabiqun bil khairat, terdepan di dalam kebaikan. Ya, itu ya, terdepan di dalam kebaikan. Jadi curi start kebaikan itu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Bukan hanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, beliau pun memiliki putri yang sangat mulia, yang sangat agung. Beliau adalah sahabiyah, bahkan bukan hanya sekedar sahabiyah, akan tetapi ummul mukminin. Ummul mukminin, ibunya kaum muslimin, yaitu ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Kita pun harus mencintai, di atas kecintaan kita kepada ibu-ibu kita, kita harus cinta kepada ummul mukminin, istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harus cinta kepada Abu Bakar Siddiq ayahnya, harus cinta kepada putrinya yang menjadi ummul mukminin Siti Aisyah radhiyallahu anha. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah, itu ciri keislaman seseorang. Ketika tidak demikian, itu bukan dari golongan Islam. Membenci bapaknya ibunda Aisyah, membenci putranya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, itu bukan dari golongan Islam, teman-teman sekalian. Pada suatu pagi, ibunda Aisyah radhiyallahu anha mendapatkan hadiah. Kalau dirupiahkan, ini tidak banyak teman-teman sekalian. Kalau dirupiahkan hadiah dinar itu 143 miliar. Ini kalau dirupiahkan hari ini ya, dinarnya itu. Pagi dapat nih ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Dan ketika sudah datang waktu sore hari, 143 miliar itu sudah habis, dibagi-bagikan. Diingatkan oleh khadimahnya, oleh pembantu dari ibunda Aisyah radhiyallahu anha, "Tuan, Anda hari ini sedang berpuasa, tapi kita tidak punya bekal untuk nanti maghrib untuk berbuka puasa." Kata Bunda Aisyah, "Kenapa enggak dari tadi kamu mengingatkan? Mungkin kita akan sisakan beberapa dirham saja untuk bekal puasa kita." Lihat teman-teman sekalian, manusia, putri yang mulia, istri yang mulia, ummul mukminin, di pagi harinya pemilik uang 143 miliar, sore harinya tidak punya bekal untuk buka puasa. Ya. Siapa kita? Sahabat Elsi. Kemudian mari kita lihat satu kejadian yang luar biasa. Nabi Musa alaihissalam, beliau memiliki sahabat
Jadi semua nabi dan para rasul memiliki hawariyun, penolong-penolong ataupun sahabat-sahabatnya. Nabi Musa alaihissalam memiliki 70 orang sahabat. Kita lihat bagaimana respon umat Nabi Musa, sahabat Nabi Musa ketika diajak untuk berperang membebaskan Baitul Maqdis, untuk memasuki Palestina. Apa respon dari sahabat Nabi Musa alaihissalam ketika mereka diajak untuk berjihad untuk masuk ke Palestina, ke Baitul Maqdis? Qalu, sahabat-sahabat Nabi Musa menjawab, ya Musa, wahai Musa, inna lan nadkhulaha abadan. Kami tidak akan masuk ke Baitul Maqdis selamanya. Madamu fiha fadhhab anta rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Selagi mereka ada di dalamnya, maksudnya penduduk asal yang berada di mana? Di Baitul Maqdis di Palestina. Mari kita lihat apa komentar dari sahabat Nabi Musa. Wahai Musa, pergilah kamu dengan siapa? Dengan Tuhanmu, dan berperanglah kamu berdua. Kami nunggu saja di sini. Kami tidak ingin ikut perang bersama kamu. Ya, udah kamu saja dengan Tuhanmu berangkat berperang. Nanti kalau sudah dikalahkan itu penduduk Baitul Maqdis, ya, itu penduduk Palestina, baru kami akan masuk. Memang dari dulu teman-teman sekalian, cikal bakal dari kaum Yahudi ini mentalnya adalah mental pengecut. Yahudi itu mentalnya pengecut. Ya, untuk front face to face itu mereka lari, ya, tunggang langgang. Ya, itu ciri karakter ya dari bangsa Yahudi, itu adalah pengecut. Jadi kami duduk saja di sini menunggu. Itu kata siapa? Sahabatnya Nabi Musa. Mari kita lihat sahabatnya Nabi Muhammad SAW ketika diajak oleh Nabi untuk menyongsong Badar Kubro, untuk menyongsong perang Badar, perang perdana ya di dalam Islam. Kita lihat di dalam Quran surat At-Taubah ayat 88, Allah Subhanahu wa taala berfirman, lakinir rasul walladzina amanu ma'hu, akan tetapi Rasul dan orang-orang yang beriman bersama dia, itu Nabi dan para sahabat, jahadu bi amwalikum wa anfusikum, mereka berjihad dengan harta dan diri mereka, mengerahkan segenap kemampuan mereka. Kemudian wa ulaika lahumul khairat, dan mereka itulah orang-orang yang memperoleh kebaikan. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Mari kita lihat bagaimana beberapa komentar langsung ya dari sahabat Nabi SAW ketika diajak berperang. Ketika tadi umat Nabi Musa, apa komentarnya teman-teman sekalian? Sudah, kamu dan Tuhan saja berangkat ya, membebaskan Palestina. Sahabat Miqdad bin Amir ketika diajak dan diminta pendapat oleh Rasulullah SAW ketika melaksanakan perang Badar, apa kata sahabat Miqdad bin Amir? Ya Rasulullah, jalan terus, jalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah kepada kami, dan kami akan tetap bersamamu wahai Nabi. Kami tidak akan berkata kepada engkau sebagaimana perkataan siapa tadi? Bani Israel, sahabatnya Nabi Musa kepada Nabi Musa, pergilah engkau dengan Tuhan engkau dan kami tetap duduk di sini menunggu. Tapi kata Miqdad bin Amir radhiyallahu an, kami akan berkata, pergilah engkau wahai Rasul bersama dengan Tuhan engkau, kami akan ikut berperang dengan Anda. Kami akan menyertai Anda wahai Rasul. Demi Allah, walaupun engkau bawa kami ke Bahrul Amad, itu suatu negeri di Ethiopia, kami akan tetap setia ikut dengan Anda, dan kami akan tiba di sana wahai Rasul. Itu jawaban siapa?
para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para ulama ahli tarikh, teman-teman sekalian, terdapat 114.000 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ditinggalkan oleh siapa? Oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau hari ini dan satu hari ini tidak mungkin kita bisa membedah satu persatu ya 114.000 sosok pribadi agung, para sahabat, para sahabiah Nabi sallallahu alaihi wasallam kita bedah hari ini tidak akan cukup ya. Tidak akan cukup. Kemudian Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu yang dengan kewafatannya bergetar Arsyur Rahman. Manusia yang wafat yang menggetarkan arsy-Nya, singgasananya Allah Subhanahu wa taala. Sa'ad bin Mu'az. Begitupun beliau ketika diajak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam Badar. Apa yang disampaikan oleh Sa'ad bin Mu'az, teman-teman sekalian? Sesungguhnya kami menyatakan beriman kepada Engkau dan kami telah mengakui kebenaran Engkau wahai Rasul, dan kami telah bersaksi bahwa Engkau adalah benar, dan untuk itu kami telah memberikan janji segala sumpah setia kami kepada Engkau wahai Rasul. Kami akan mendengar, kami akan taat. Oleh sebab itu ya Rasulullah, jalan terus, laksanakan apa yang telah diperintahkan Allah kepada Anda. Demi Allah yang telah mengutus Engkau dengan kebenaran, walaupun Engkau bawa kami menyelam sekalipun, mengarungi lautan, kami akan tetap ikut wahai Rasul, akan ikut berenang bersama Anda, dan tidak akan seorang pun tertinggal, dan tidaklah kami takut jika Engkau pertemukan dengan musuh kita. Kami ini adalah orang-orang yang tabah jika bertemu dengan musuh. Percayalah bahwa Engkau akan mendapatkan hal yang menyenangkan hati dari kami. Bawalah kami dengan lindungan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang membedakan para pengikut Nabi sebelumnya dengan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya kira tadi betul ya. Dari siapa tadi punten? Kang siapa? Kang Asep ya. Ketika disebutkan nama para sahabat, yang teringat, terbayang oleh kita adalah ketaatan para sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kecintaan begitu tinggi para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan memang harus seperti itulah kita cinta kepada Nabi, mengikuti para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Kecintaan kita kepada Nabi harus di atas kecintaan diri kita terhadap diri kita sendiri. Pada suatu hari Umar bin Khattab menyatakan cintanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasul, Anda adalah manusia yang paling aku cintai setelah diriku. Sabda Nabi, wahai Umar, kecintaanmu belum sampai. Kecintaanmu belum sampai. Sehingga Nabi SAW bersabda bahwasanya wajib bagi orang-orang yang beriman mencintai Nabi SAW di atas seluruh makhluk, bahkan di atas ya kecintaan terhadap dirinya sendiri. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu an meralat pernyataannya, wahai Rasul, sekarang Anda adalah manusia yang paling aku cintai di atas diriku sendiri. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-an, baru sekarang benar kecintaanmu wahai Umar kepadaku, yaitu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa kita? Sahabat LC. Kemudian apa yang dimaksud dengan as-sahabah? Apa definisi dari sahabat Nabi ataupun sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Para ulama menjelaskan, rekan-rekan sekalian, bahwa was-sahabiyyu, bahwa yang dimaksud dengan sahabat itu adalah man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata 'alal Islam.
Jadi yang dimaksud sahabat itu adalah mereka yang berjumpa atau melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam wa mata 'alal Islam, dan mereka pun meninggal dalam keadaan Islam, beragama Islam. Itulah sahabat. Apakah pertemuannya, kata para ulama, sehari, setengah hari, ataupun bahkan 1 jam, ataupun 1 saat, tapi dia berjumpa, melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beriman, mati dalam keadaan iman, itu pun disebut sebagai seorang sahabat. Wa sahabatu khiyarun adul bi ta'dilillah ta'ala lahum. Dan para sahabat mereka adalah generasi pilihan, teman-teman sekalian. Generasi pilihan yang adil, ya. Dan telah disifatkan pada diri mereka oleh Allah Subhanahu wa taala sifat adil. Itulah sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Wa sana'u alaihim, dan Allah Subhanahu wa taala pun memuji mereka. Dipuji oleh Allah dan Rasulnya para sahabat itu. Ya, telah dipuji. Begitupun telah dipuji oleh siapa? Oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fahum khairul khalqi ba'dal anbiya. Ini ditegaskan, mereka adalah generasi yang lebih baik setelah para nabi dan para rasul. La kana wala yakunu mithlahum. Ya, tidak ada generasi dan tidak terlahir kembali generasi setelah mereka. Sungguh mereka telah dimuliakan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Bi musyahadati wa suhbati khairul bashar. Mereka musyahadah, menyaksikan, ketemu langsung, kemudian bersahabat langsung dengan siapa? Dengan khairul bashar, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hanya mereka yang dikasih kesempatan, ya, bermusyahadah dan bersahabat dengan siapa? Dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu generasi para sahabat. Setelah itu tidak ada ya manusia yang bersahabat dengan siapa? Ya, tadi melihat Nabi itu, ya, beriman, maksudnya di hadapan siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada, hanya sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Dan ini merupakan wahadzal fadlu, ini merupakan fadilah, keutamaan yang tidak dijumpai satupun, ya, mimman ja'a ba'dahum, kepada orang-orang setelah siapa? Setelah generasi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Famanzilatus sahaba ya suhbah, maka kedudukan suhbah, persahabatan para sahabat dengan siapa? Dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak bisa ditandingi. La ya'diluha syai'un. Ya, tidak ada yang bisa menandingi, ya, keutamaan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Sehingga hati-hati teman-teman sekalian ketika ada satu informasi, ya, atau satu berita ataupun satu kisah, apalagi kisah ini kisah manusia setelah Nabi, setelah para sahabat, tapi kedudukan orang ini bisa melampaui Nabi, bahkan sampai kepada kedudukan ketuhanan. Pasti itu kisah, itu dongeng dan penuh kedustaan. Hati-hati jangan mau dibohongin. Hati-hati jangan mau dibohongin. Jadi ketika ada manusia pasca Nabi, bahkan pasca sahabat, pasca tabi'in, pasca tabi'in, kedudukannya bisa melebihi Nabi, bahkan kedudukannya mendapatkan sifat-sifat ketuhanan, itu pasti dusta, teman-teman sekalian. Jadi dikisahkan ada orang soleh, ketika ada seorang ibu, ini ada kisah tersebar di masyarakat, ya, ada orang soleh, ada seorang ibu mengadu kepada orang soleh ini, anaknya meninggal, mati di mana? Di bendungan, dimakan oleh hewan-hewan air, jasadnya tercabik-cabik, meminta kepada orang soleh ini, wahai syekh, bagaimana anak saya ini? Sebentar, tunggu. Dia, kalau bahasa kita apa, ya, menang, bersemedi, ruhnya keluar. Wah, ini pasti dusta, cerita ini pasti dusta. Ini jangan mau dibohongin, ya, jangan mau dibohongin. Sahabat saja tidak seperti ini, sahabat Nabi saja tidak seperti ini. Keluar ruhnya, dikejar siapa? Malaikat maut. Dikejar malaikat maut, ketemu dengan malaikat maut, duel, teman-teman sekalian.
duel, gitu ya. Maka dikisahkan malaikat maut kalah, dan wadah ruh yang ada dipegang oleh malaikat maut pada hari itu tumpah, teman-teman sekalian. Maka orang yang mati pada hari itu hidup kembali. Ini pasti dusta. Kalau diyakini ini kesyirikan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat dan menjelang kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi telah mengutus Usama bin Zaid beserta pasukannya untuk berangkat melakukan peperangan. Namun sebelum berangkat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keburu wafat. Maka kisah singkatnya digantikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat pemimpin baru kaum muslimin, yaitu siapa? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Bergejolak ya Madinah ketika itu, banyak orang yang murtad, kembali kepada agama nenek moyang, kembali kepada agama kekafiran, kembali kepada agama kesyirikan, teman-teman sekalian. Maka di antara para sahabat terjadi perbedaan pendapat. Apakah pasukan Usama ini akan kita terus berangkatkan atau kita stop? Karena untuk menstabilkan kondisi Madinah. Maka Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, teman-teman sekalian, manusia yang paling setia, yang paling cinta kepada siapa? Kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, teman berhijrah, begitupun teman dikala wafatnya, berada di samping ya kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, ketika ada orang yang mengatakan kita tunda, jangan diteruskan Usama dengan para pasukannya. Apa kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu sekalian? Kita lihat. Demi zat yang jiwa Abu Bakar berada di tangannya, sekiranya aku yakin ada binatang buas yang akan menerkamku, sungguh aku akan tetap melaksanakan pengiriman pasukan Usama seperti yang telah diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seandainya tidak tersisa di negeri ini selain diriku, sungguh aku tetap akan melaksanakan perintah aku. Sungguh biarlah aku sendiri yang akan berangkat untuk melaksanakan perintah siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu hebatnya para sahabat al-ittiba, mengikuti, bahkan mahabbah, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun Abu Bakar meminta izin kepada Usama, tolong Umar bin Khattab jangan diikut sertakan. Maka diizinkan oleh panglima Islam ketika itu, yaitu Usama bin Zaid. Usianya masih 20-an. Usianya masih 20-an. Jadi usia 20 tahun itu, teman-teman ya, di generasi sahabat itu sudah menjadi panglima Islam. Ya, usia 20-an telah menjadi khalifah. Ya, telah menjadi pemimpin dunia. Itu usia belasan. Karena memang hari ini usia kita dibuat apa? Dibuat mubazir. Ya, oleh musuh-musuh Islam dengan tadarruj ataupun tingkatan-tingkatan level-level pendidikan. Jadi kalau di kalangan remaja ya, putra-putri para sahabat itu usia sudah balik, itu sudah benar-benar jadi, sudah benar-benar matang. Jadi ketika sudah balik memang benar-benar mereka itu menikah karena sudah benar-benar siap. Makanya bagus negara kita ya membuat satu undang-undang minimal sekarang usia yang diperbolehkan untuk menikah itu berapa? Minimal 19 tahun. Karena mungkin tahu ya, bahkan 19 tahun saja belum pada apa? Belum pada mudeng kita ini ya. Belum pada ngeh. Ya. Jadi ketika para sahabat junior itu usia 10 tahun, obrolannya apa? Setelah wafat Nabi, kepada sahabat yang senior, negeri mana yang akan kita bebaskan? Itu obrolannya teman-teman sekalian. Ya, anak-anak usia belasan tahun, obrolannya apa? Negeri mana yang akan kita bebaskan? Negeri mana yang akan kita cahayai dengan Islam? Negeri mana yang akan dirahmati oleh keindahan Islam? Itu anak-anak usia belasan tahun, ya, kalangan sahabat radhiyallahu anhum ajmain.
Di mana kita, teman-teman sekalian, ketika usia kita masih belasan, kita masih menanyakan kepada ibu kita, kepada umi kita, kepada mama kita, "Mama, mana kaos kaki?" Begitu kan? Maka ini generasi yang harus kita jadikan idola, kita jadikan tauladan di dalam kehidupan kita, yaitu generasi para sahabat. Kita lihat selanjutnya tentang keutamaan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis riwayat At-Tabrani. Kita bareng-bareng baca terjemahnya. 1, 2, 3. Ya, nah, tolong dicermati ya, dicermati dan tolong ditebak, teman-teman sekalian. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Beruntunglah bagi orang yang melihatku." Siapa itu? Sahabat. Dan beriman kepadaku. Ini syaratnya tadi beriman dan mati dalam keadaan Islam. Jadi pertama sahabat. Yang kedua sabda Nabi, "Dan beruntunglah bagi orang yang melihat orang yang melihatku." Siapa itu? Tabi'in ya. Dan orang yang melihat orang yang melihat orang yang melihatku dan beriman kepadaku. Siapa itu? Tabi'ut tabi'in. Jadi ini ya, dalam hadis ini rangkaiannya dari generasi yang direkomendasikan ya di dalam Islam oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah generasi sahabat, kemudian yang kedua yang berguru, yang berjumpa dengan sahabat, siapa? Para tabiin. Kemudian yang berguru kepada kepada tabiin, yaitu tabiut tabiin. Ini yang disebut sebagai khairu qurun mufaddalah. Maka ketika kita dalam beragama, teman-teman sekalian, berkiblat ke sini. Sahabat, tabiin, tabiut tabiin. Kemudian ulama yang mengikuti sahabat, tabiin dan tabi'ut tabiin. Ini jangan sampai disalah persepsi ya. Wah, ini pengajian yang tidak menganjurkan mengikuti ulama. Bohong ya. Dari mana kita bisa menggali ya begitu indahnya kehidupan Nabi, kehidupan para sahabat yang lain-lain? Kan saya langsung kepada Al-Quran hadis ya. Emang bisa kita? Ya, kita bisa dengan wasilah hadirnya siapa? Para ulama kita. Ya, para ulama kita. Jadi kita memahami dan menerapkan Islam sebagaimana para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, ulama yang mengikuti sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Itulah kita amalkan Islam, terapkan Islam seperti itu. Allah Subhanahu wa taala takjub ya kepada sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada suatu malam habis sholat Isya, ada di antara sahabat yang sangat lapar, diajak untuk bertamu ya, ditawarkan kepada sahabat, "Siapa di antara kalian yang mau menjamu tamuku ini?" Ditawarkan ya ke satu sahabat, ternyata tidak memiliki bekal untuk menjamu mereka. Ada satu sahabat, satu keluarga ditawarkan oleh Rasulullah SAW untuk menjamu tamu Nabi ini di malam hari. Maka kata sang suami nanya kepada istrinya, "Wahai istriku, apakah ada sesuatu yang bisa kita hidangkan untuk tamunya Rasulullah SAW?" Kata istrinya, "Ada suamiku, tapi ini hanya cukup untuk apa? Untuk kita saja, untuk anak-anak kita." Maka kata sang suami, "Tidak apa-apa, hidangkan, matikan lampu." Maka ketika makanan dihidangkan, dan itu makanan hanya cukup untuk siapa? Untuk tamu saja. Ketika lampu dimatikan, kata sang suami, "Kalian, istri dan anak-anaknya, kalian berpura-pura sebagaimana tamu kita makan. Bunyikan mulut kalian." Padahal mereka tidak makan, istri dan anaknya itu. Karena makanan ini untuk siapa? Untuk tamunya. Maka setelah itu selesailah ya dijamu. Maka pada malam hari itu sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, takjub Allah Subhanahu Wa Taala
kepada kalian berdua. Turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surat Al-Hasr ayat yang ke-9, menceritakan keluarga sahabat. Wa yu'thiruna ala anfusihim, dan mereka mengutamakan tadi tamu Rasulullah, yaitu para muhajirin, atas diri mereka sendiri. Walau kana bihim khassasah, padahal mereka pun dalam keadaan apa? Dalam keadaan butuh, memerlukan. Wa may yuqassuhan nafsihi, dan barang siapa yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dirinya dari sifat kikir, faulaika humul muflihun, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Rabbul alamin, Allah Subhanahu wa taala pencipta langit dan bumi, kagum ya kepada sahabat Ansor. Ya, kagum kepada sahabat Ansor yang dimaksudkan di dalam hadis riwayat muttafaqun alaih Bukhari Muslim. Selanjutnya, teman-teman sekalian, Allah pun telah meridhai siapa? Para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Coba ya, manusia yang mendapatkan gelar radhiyallahu anhu telah diridhai oleh siapa? Oleh Allah. Quran surat At-Taubah ayat yang ke-100. Wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansor. Itu orang-orang yang telah terdahulu, telah duluan. Ya, the first, pertama masuk Islam. Siapa mereka? Muhajirin dan ansor. Walladzina taba'hum, dan mereka orang-orang yang mengikuti para sahabat bi ihsanin, dengan benar, ikuti iman sahabat, ikuti cara ibadah sahabat, ya, ikuti semua kebaikan-kebaikan yang telah dicontohkan oleh siapa? Oleh para sahabat. Karena para sahabat itu, teman-teman sekalian, adalah manusia yang paling cepat merespon perintah Allah dan Rasulnya. Paling cepat para sahabat itu. Selain itu, para sahabat adalah mereka yang paling semangat melaksanakan kebaikan-kebaikan yang ada di dalam Islam, apa yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan. Sehingga tidak mungkin ada amal di dalam Islam ini yang tersembunyi. Apalagi misalkan Nabi tidak menyampaikan, itu tidak mungkin. Ketika ada orang mengatakan ada ilmu, ada sesuatu yang belum disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu sama halnya kita telah menuduh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak amanah, telah khianat, membawa risalah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Semua perkara agama telah disampaikan oleh Nabi, disambut dengan siapa? Para sahabat, telah diamalkan oleh semua para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Hati-hati kita mengatakan bahwa ada ilmu yang belum diajarkan, disampaikan oleh Nabi, itu sama kita menuduh Nabi khianat. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam balighur risalah wa adil amanah. Nabi telah menyampaikan risalah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya telah apa? Telah adil menyampaikan segala sesuatunya. Memenuhi apa? Amanah, melaksanakan amanah dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Kemudian radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah Subhanahu wa taala telah meridhai para sahabat. Dan para sahabat pun telah ridho kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa balasannya? Wa'adda lahum jannatin tajri, disiapkan untuk mereka surga, tajri tahtal anharu khalidina fiha abada, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan mereka kekal di dalam jannah ataupun surga Allah Subhanahu wa taala. Dzalikal fawzul azim, yang demikian itu adalah kemenangan yang sangat besar. Inilah kesuksesan abadi, teman-teman sekalian. Hari ini kita memang membutuhkan harta untuk bekal ibadah. Ya, kita membutuhkan harta untuk bekal ibadah. Tapi Allah tidak akan menanya kita, kenapa kamu belum memiliki kendaraan tipe ini? Kenapa kamu tidak atau belum memiliki rumah tipe ini? Kita dikubur tidak akan ditanya itu, teman-teman sekalian. Tapi yang akan ditanya adalah bagaimana kesetiaan kita kepada
perintah-perintah Allah dan Rasulnya, itu akan ditanya tentang Allah, tentang Rasul, tentang agama ini. Dan pembawa agama ini adalah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Sekarang akan ada dan telah ada sejak lama satu upaya, satu gerakan kita ini dijauhkan dari keteladanan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Karena apa? Karena sahabat ini adalah orang pertama, tangan pertama setelah Nabi yang menyebarkan Islam. Maka tangan pertama ini akan dihapus jejaknya, ingin dihilangkan dari kepala-kepala kita oleh musuh-musuh Islam. Sehingga sekarang ada gerakan untuk membenci sahabat. Di dalam salat mereka dilaknat Abu Bakar, dilaknat Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ini bukan Islam. Ini bukan Islam. Itu bukan Islam. Para sahabat dipuji oleh siapa? Oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi ya, khairun nas qarni. Sebaik-baik manusia adalah pada generasiku, itu sahabat. Tsummal ladzina yalunahum. Kemudian generasi setelah sahabat. Tsummal ladzina yalunahum. Kemudian setelah generasi tabi'in, ya, sahabat, tabi'in, tabi'ut, tabi'in, dan ulama yang mengikuti mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Siapa di antara sahabat-sahabat LC yang tetap semangat? Acungkan tangan kanannya, katakan saya. Tetap bahagia. Ya, semangat dan bahagia. Alhamdulillah. Iya, semangat ya. Baik, sahabat LC yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bagaimana kita sedikit-sedikit mempelajari, ya, meneladani para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Diungkapkan oleh sahabat yang mulia, yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau ini adalah salah satu guru besar Al-Quran yang dimiliki oleh kaum muslimin. Beliau pernah berkata tentang kedudukan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, barang siapa di antara kalian ingin mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ikutilah sunnah orang-orang yang sudah wafat. Maksudnya siapa? Para sahabat, ya, radhiyallahu anhum ajma'in. Karena orang yang masih hidup tidak ada jaminan selamat dari fitnah. Mereka ialah sahabat-sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka merupakan generasi terbaik umat ini, generasi yang paling baik hatinya, yang paling dalam ilmunya, yang tidak banyak mengada-ngada di dalam urusan-urusan agama. Itu para sahabat, kaum yang telah dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi sahabat nabinya, menemani Nabi menegakkan agama, menemani Nabi mendakwahkan Islam. Kemanapun Nabi pergi, ditemani oleh para sahabatnya. Sampai ke dalam gua sekalipun ditemani oleh sahabatnya. Kenalilah keutamaan para sahabat, ikutilah jejak mereka, berpegang teguhlah dengan akhlak dan agama mereka semampu kita semuanya, semaksimal mungkin. Karena mereka adalah generasi yang telah berada di atas jalan siratul mustaqim. Bukankah kita, sahabat LC, setiap sholat berdoa kepada Allah, meminta agar ditunjukkan kepada jalan siratul mustaqim? Ihdina siratul mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan siratul mustaqim. Siratul ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan yang telah ditempuh oleh mereka yang telah mendapatkan nikmat. Siapa mereka? Minan nabiyyin wasyuhada wassiddiqin, ya, wassalihin. Dan termasuk para sahabat, mereka yang telah lolos, mereka yang telah berada di atas jalan siratul mustaqim. Jadi kita tinggal apa? Tinggal mengikuti saja. Kita tinggal mengikuti saja. Siapa kita?
Sahabat Elsie. Para sahabat, mereka yang bertemu langsung, berguru langsung kepada siapa? Kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau dengan kata lain, para sahabat itu adalah muridnya langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat, teman-teman sekalian, setiap ayat yang diturunkan dari Allah Subhanahu Wa Taala melalui malaikat Jibril kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka manusia yang paling tahu kondisinya, yang melatar belakangi kenapa satu ayat turun, maka yang menyaksikan dengan kedua mata telanjang, melihat langsung, itu siapa? Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka adalah para saksi-saksi agama. Jadi ketika hari ini kita bersama-sama sepakat untuk memerangi yang namanya hoax, berita apa? Berita bohong, ya Bu ya, berita dusta, dimanapun itu, ya kita setuju ya dengan pemerintah kita. Kita harus melawan, ya, menolak yang namanya berita hoax. Maka pertanyaannya, apakah kita akan menerima kepalsuan, informasi-informasi kepalsuan, kebohongan terkait dengan perkara-perkara agama kita? Tentu bagi kita yang beriman, kita pun harus menolak yang namanya hoax di dalam agama. Mengatasnamakan agama, mengatasnamakan ajaran, padahal itu adalah hoax. Kita pun harus tolak, teman-teman sekalian. Dan saksi-saksi pelaku, ya, yang menyaksikan turunnya Islam, datangnya setiap ayat yang turun kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, para saksi itu adalah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka tahu setiap satu ayat turun, sahabat tahu ini untuk peristiwa apa, ini untuk menghukumi apa, yang melatar belakanginya apa. Itu para sahabat yang tahu, teman-teman sekalian. Para sahabat. Setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia pertama yang membaca Al-Quran siapa? Para sahabat. Ya, setelah Nabi yang menerima diajarkan Al-Quran itu siapa? Para sahabat. Manusia pertama yang beriman ya kepada Islam, kepada ajaran Nabi siapa? Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ya, mereka adalah generasi pertama yang terdahulu, paling duluan masuk Islam, beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada risalahnya. Maka sehingga pantas ya para sahabat ini tadi ya disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an adalah generasi yang paling baik hatinya setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Manusia yang paling dalam ilmunya setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ada satu ungkapan pun ya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an yang menggambarkan bagaimana pendidikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat. Para sahabat menyatakan bahwasanya kami ketika mempelajari Al-Quran itu dari Nabi belajar 10 ayat dulu, teman-teman, dulu ya. Dulu itu para sahabat mempelajari Al-Quran itu 10 ayat dulu. 10 ayat mereka terima dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah diterima 10 ayat, diapakan itu Pak ayat? Teman-teman sekalian, dilihat apa isi kandungannya. Jadi pelajari dulu apa isi kandungan ayat-ayat ini. Kemudian dilihat apakah ada perintah di dalam ayat ini, apakah ada larangan di dalam ayat ini. Ketika ada, mereka akan laksanakan perintah-perintah dan mereka akan jaga dirinya jangan sampai melaksanakan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sikap sahabat terhadap Al-Qur'an ketika mendapatkan pengajaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. 10 ayat dipelajari dulu, dilihat itu apa isinya, kemudian diamalkan, dihafalkan, baru minta lagi pelajaran baru, ayat baru kepada siapa? Kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Sehingga kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, teman-teman sekalian, nahnu qaumun, kami ini dahulu adalah kaum yang sulit untuk menghafal Al-Qur'an. Bukan tidak cerdas mereka, bukan. Ini yang bicara guru besar Al-Qur'an. Ini Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, salah satu guru besar Al-Qur'an yang dimiliki oleh kaum muslimin. Bukan mereka tidak kuat hafalnya, bukan. Tapi begitu tadi ya, mereka hanya mendapat 10 saja ayat itu. Akan tetapi kami, kata para sahabat, adalah kaum yang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dengan mudah bisa mengamalkan, mempraktekkan ayat-ayat Allah, mengamalkan Al-Qur'an. Akan tiba satu masa, satu zaman, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, manusia mudah menghafalkan Al-Qur'an, tapi mereka sulit untuk mengamalkan Al-Qur'an. Mudah menghafalnya tapi sulit untuk mengamalkan Al-Qur'an. Ya, setiap kita bisa menghafal Al-Qur'an kalau mau, karena Al-Qur'an itu salah satu mukjizatnya mudah dihafal. Ya, sekarang ada metode 6 bulan atau berapa bulan ya di sekolah ya, adik-adik kita ya di 3 tahun ya SMP SMA itu sudah hafal, bisa menghafalkan Al-Qur'an, gampang, mudah untuk dihafal Al-Qur'an itu. Tapi kan ada satu zaman, kata Abdullah bin Mas'ud, manusia susah mengamalkan Al-Qur'an. Siapa kita? Sahabat LC. Imam Malik rahimahullah, ya Malik bin Anas rahimahullah, beliau mengatakan bagaimana ulama terdahulu ketika memberikan pendidikan kepada putra-putri mereka terkait kurikulumnya adalah biografi sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kana salaf, maksudnya adalah ulama terdahulu, orang-orang soleh terdahulu, yu'allimuna auladahum hubba Abi Bakrin wa Umar kama yu'allimunahum surata minal Qur'an. Jadi ada kurikulum khusus orang tua soleh yang terdahulu, yaitu mengajarkan kepada putra-putri mereka, mengilmui, memberikan ilmu kepada putra-putri mereka untuk apa? Untuk mencintai Abu Bakar, mencintai Umar, mencintai para sahabat. Itu ada di dalam apa? Di dalam kurikulum mereka. Itu ajaran mempelajari biografi sahabat, untuk mencintai para sahabat, mengikuti jejak langkah perjuangan mereka di dalam agama Islam ini. Itu ada di dalam kurikulum orang-orang soleh terdahulu. Sebagaimana orang-orang soleh terdahulu pun ini mengajarkan surat-surat Al-Quran kepada anak-anak mereka. Jadi ada apa? Ada silabusnya teman sekalian, ada SKS-nya. Ya, itu ada, diajarkan bagaimana cara mencintai para sahabat, ya, meneladani para sahabat. Jadi sanadnya tidak terputus. Sedangkan hari ini sekali lagi akan ada orang-orang yang akan memutus sanad itu. Jangan sampai kita ini mengidolakan para sahabat. Jangan sampai kita ini ya menjadikan para sahabat tadi ya sumber rujukan di dalam melaksanakan agama Islam. Itu akan dihilangkan di dalam apa? Ya di dalam keyakinan-keyakinan kita, dan gerakan itu sudah ada. Ya, yang membenci para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Para sahabat, ya kata para ulama, akmalun nasi uqulan, mereka adalah yang paling sempurna akalnya para sahabat itu. Wa ausahum ilman, yang paling luas ilmunya. Wa ahsanuhum amalan, yang paling bagus amal-amalnya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, hum fauqana fi kulli ilm. Mereka ini, kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, yaitu para sahabat di atas kita ilmunya itu. Jadi para sahabat itu di atas kita ilmunya. Ya, tidak ada yang bisa tadi mengungguli gitu ya. Sehingga harus kita jadikan sahabat radhiyallahu anhum ajma'in sebagai rujukan. Sebagai rujukan. Dan ini solusi. Ketika hari ini banyak pendapat A, pendapat B, pendapat C, kita pusing teman-teman sekalian ya. Tapi ketika langsung merujuk kepada siapa? Kepada saksi agama, selesai urusan semuanya.
selesai urusan semuanya. Hari ini orang ribut-ribut ya, orang hari ribut perkara A, perkara B, perkara C, urusan apa? Urusan agama. Ini merepotkan kita, merepotkan mereka. Kita cukup lihat saja muridnya siapa? Pak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tadi menyaksikan setiap ayat turun ini dengan kedua mata telanjang dilihat oleh siapa? Oleh para sahabat. Selesai, aman teman-teman sekalian. Ini ungkapan siapa? Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Harus adil dong kita teman-teman sekalian. Ketika kita berfikih kepada fikihnya Imam Asy-Syafi'i, maka keyakinan Asy-Syafi'i tentang sahabat pun kita harus adil dong, ikuti Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Bagaimana keimanan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah kepada Allah, kepada Rasul, kepada sahabat, ikuti juga dong. Adil dong kita. Jangan menjadi orang-orang yang tidak adil. Harus adil kita. Kalau kita benar-benar ya mayoritas nih di masyarakat Indonesia ini kita berkiblat ya fikih kita, amaliyah, ubudiyah kita kepada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Beliau adalah imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian wajtihad, mereka juga yang paling baik kesungguhannya, jihadnya. Itu para sahabat. Wa wara', juga para sahabat itu di atas kita, kata Imam Syafi'i, yang paling wara', yang paling menjaga dari perkara-perkara yang diharamkan. Pada suatu hari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu memakan makanan, dia tidak tahu itu dari mana makanan, baru dikasih tahu oleh pembantunya, ini hasil jampe-jampe saya. Apa yang dilakukan? Dikeluarkan itu semua makanan yang telah ditelan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Saking apa? Saking waroknya, tidak mau perutnya terisi dengan perkara-perkara yang subhat, apalagi yang haram, teman-teman sekalian. Wa akal ya, paling utama akalnya. Wa arahum lana Ahmad, dan di dalam pandangan kami mereka semuanya adalah terpuji, penuh dengan pujian, yaitu siapa? Para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Siapa kita? Sahabat LC. Nah, ini bahaya ketika kita mencaci siapa? Nabi, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh, teman-teman sekalian. Pan Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yatawana abadan fid difa'i anhum. Ya, Nabi senantiasa membela para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Di dalam sabdanya, la tasubbu ashabi, janganlah kalian mencaci, menghina para sahabatku, tidak boleh, haram. Kemudian di dalam riwayat yang lain, la tasubbu ahadan min ashabi, jadi satu pun di antara sahabatku tidak boleh kalian caci maki. Ya, kita menghina siapa? Para sahabat, tidak boleh. Jadi sahabat Nabi telah dibela oleh siapa? Oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mengaku cinta kepada Nabi, maka cintai apa-apa yang dicintai oleh siapa? Oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi cinta kepada sahabatnya. Begitupun Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, ketika beliau ditanya ya tentang bagaimana hukumnya orang yang mencaci maki para sahabat Nabi seperti Abu Bakar, Umar, kemudian wa Aisyah radhiyallahu anhum ajma'in, faqala, maka Imam Ahmad bin Hanbal beliau mengatakan, ma arahu 'alal Islam, aku melihat orang itu tidak berada di dalam Islam. Jadi hati-hati ikhwatul iman, karena para sahabat itu yang membawa Islam, estafeta Islam setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada orang yang mendustakan para sahabat yang membawa Islam setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, aku tidak melihat orang-orang yang mencaci ya para sahabat Nabi itu, melainkan orang di luar Islam. Itu bukan orang Islam. Terus bagaimana ketika memang di dalam sejarah ini dijadikan oleh musuh-musuh Islam sebagai titik balik memang menyerang kita sebagai kaum muslimin, seperti ada peperangan Siffin ya, perang Jamal dan yang lain-lain, itu melibatkan para sahabat. Bagaimana sikap kita?
Nah, ini jangan sampai kita dijadikan bingung oleh orang-orang orientalis, oleh orang-orang liberal, ya, oleh orang-orang yang benci kepada sahabat. Maka di sini wa ahlus sunnah wal jamaah, bahwasanya ahlus sunnah wal jamaah yumsikuna amma sajara bainas sahabah, menahan diri untuk mengomentari apa yang terjadi perselisihan di antara para sahabat. Pada suatu hari ditanya cicitnya Umar bin Khattab. Cicitnya Umar bin Khattab siapa? Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Ya, an qatali Siffin, tentang orang-orang yang berperang ataupun yang telah terbunuh di dalam perang Siffin. Ini melibatkan siapa? Sahabat, melibatkan Ummul Mukminin dan sahabat-sahabat yang lain, ya. Faqala, beliau mengatakan, dima untaharallahu yadai minha, bahwasanya darah-darah mereka telah disucikan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan aku tidak suka, kata Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, an akhdaba lisani biha, untuk mengotori, ya, untuk menodai lisanku dengan apa? Dengan mengomentari apa yang terjadi, ya, perselisihan di antara para sahabat. Sedangkan sikap kita, kata beliau, sebagaimana sikap kepada orang-orang yang sudah meninggal dari kalangan kaum muslimin. Sikapnya apa? Nah, ini Quran surat Al-Hasr. Sikapnya adalah doakan. Doakan. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya Rabb kami, ampunilah kami, ampuni saudara-saudara kami yang mereka telah terdahulu masuk ke dalam agama, ke dalam iman ini. Para sahabat harus kita doakan. Orang-orang beriman kita doakan. Wala tajal fi qulubina ghillal lil ladzina amanu. Ya Allah, jangan jadikan, ya, di dalam qalbu kami ghillan, apa? Iri, dengki, ya, tadi benci, ya, kepada orang-orang yang beriman. Rabbana innaka raufur rahim. Ya, itu doa kita untuk sahabat, untuk siapa? Untuk orang-orang yang beriman semuanya. Jadi komentar kita adalah diam. Doakan siapa? Para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Banyak, ya, orang-orang liberal, orang-orang kafir, orang-orang munafik membingungkan kita bahwasanya sahabat yang jahat itu adalah Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Padahal beliau adalah sahabat Nabi. Justru di dalam pemerintahan, ya, Muawiyah bin Abi Sufyan itu disebut sebagai Ammul Jamaah. Ketika kekuasaan itu diserahkan dari dari Hasan, ya, putranya Ali bin Abi Thalib, itu diserahkan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya, dan mereka bersatu, ya, mereka tetap saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ini jangan sampai kita nanti dimasukin virus dari arah sisi itu. Biasanya dari rangkaian cerita-cerita orang-orang Syiah. Kemudian ukhatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahaya mencaci sahabat. Di dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain, hadis riwayat Bukhari, la tasubbu ashabi, janganlah kalian caci maki sahabat-sahabatku. Ini wasiat Nabi loh, permintaan Nabi kepada kita. Kalau kita cinta kepada Nabi, ikuti apa yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa inna ahadakum, sesungguhnya satu di antara kita, teman-teman sekalian, lau anfaqa mithla uhudin dhahaban, ada nih di antara kita berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud, sebesar masjid ini, ya, emas sebesar gunung ini kita infakkan. Ma adraka muddan ahadihim wala nasifah, maka satu mud yang telah disedekahkan, diinfakkan oleh sahabat ini tidak akan bisa menandingi, ya, infak sedekah sahabat yang sebesar satu genggam. Jadi sedekah satu genggam sahabat dengan kita sedekah emas sebesar apa? Gunung Uhud, itu masih lebih baik sedekahnya satu mud, satu genggam para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Tidak akan bisa menandinginya, ya, amal-amal mereka. Di antara para sahabat urutannya yang paling bagus di dalam bab sedekah misalkan, ya, infaknya itu adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu.
100%. Yang kedua, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sehingga Umar, kalau bahasa kita, gigit jari. Pada suatu penawaran peperangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mau berinfak, siapa yang mau berinfak fisabilillah, maka Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu 100%. Kata Umar, hari ini aku tidak akan bisa lagi menyalip siapa? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, ya. Kemudian selanjutnya Imam Malik rahimahullah, beliau mengatakan, man aswa fi qalbi ghidun ala ahadin min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqad asabatul ayah. Kata beliau, barang siapa yang dalam hatinya terdapat kebencian kepada satu orang dari kalangan sahabat Nabi, maka ia tertimpa ancaman surat Al-Fat ayat 29. Artinya dia terancam kekafiran. Hati-hati teman sekalian, tidak boleh kita membenci, kita tidak boleh mencaci siapa? Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu indahnya ajaran Islam. Di dalam sabda Nabi yang lain, la tasubbu amwatakum. Jangankan kepada sahabat nih teman-teman sekalian, sahabat Nabi ini ya. Ini dalam hadis yang berlaku umum, la tasubbu amwatakum. Janganlah kalian mencaci maki orang-orang yang sudah mati di antara kalian. Coba, ini indahnya ajaran Islam. Ya, orang yang mati saja tidak boleh dicaci. Apalagi siapa? Orang-orang yang masih hidup. Kemudian orang Islam, ya, orang-orang yang beriman. Masa kita mau caci maki, ya? Haram, tidak boleh. Jadi ikhwatul iman, jangan ajarkan toleransi kepada siapa? Kepada umat Islam. Karena umat Islam lah yang telah mempraktekkan toleransi. Di masa kejayaan Islam, justru orang-orang yang non-Islam itu yang ingin dipimpin oleh kaum muslimin. Cek, silakan di dalam sejarah. Orang-orang di luar Islam, ketika ada kaum muslimin pergi, yang meninggalkan negeri mereka, mereka sedih. Mereka sedih. Justru mereka ingin, ya, dinaungi oleh Islam. Ini siapa? Orang-orang di luar Islam. Ini ada umat Islam memandang buruk kepada Islamnya sendiri, belajar lagi tentang Islam. Kita lihat satu hadis lagi teman-teman sekalian. Innallaha kataba ihsan ala kulli syai'. Allah mewajibkan, Allah telah menuliskan kita harus berlaku ihsan, berbuat baik untuk segala sesuatu. Sampai kepada ketika musim musim kurban, ataupun kita menyembelih hewan sembelihan, apa perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tajamkan biar tidak dirasa terlalu sakit. Ya, juga ketika mau motong hewan, ya, itu jangan ditunjuk-tunjukin apanya, goloknya, pisaunya, ya, ditunjukin, ya, nggak boleh. Itu tidak beradab kepada hewan yang mau kita sembelih. Sembunyikan, asah lebih apa? Lebih tajam. Kemudian di akhir hadis sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, gembirakan, bahagiakan sebelum dipotong. Coba, itu ke binatang, bahagiakan terlebih dahulu. Ya, mungkin ada diusap-usap dulu gitu ya, kemudian dibanjur air gitu ya. Itu mungkin salah satu bentuk membahagiakan hewan yang belum dipotong. Itu akhlak kepada binatang, hanya di Islam diajarkan. Jadi jangan ajarkan kepada Islam tentang toleransi, sudah terlebih dahulu. Bahkan di dalam sabda Nabi SAW yang lain, barang siapa yang membunuh orang kafir yang ada ikatan muahid, kafir zimmi, bukan kafir yang memerangi kita bunuh, maka apa balasannya? Siapa yang dibela? Yang dibela itu orang kafir yang dibunuh oleh Nabi. Maka sabda Nabi, orang yang membunuh itu dia tidak akan mendapatkan wanginya surga. Jadi jangan ajarkan toleransi kepada Islam. Sudah dahulu paling terdepan melaksanakan toleransi. Selanjutnya, ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi SAW bersabda, ayatul iman hubbul ansor. Ciri dari iman itu
di antara ciri keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mencintai sahabat Ansor, sahabat Nabi. Wa ayatun nifaqi bughdul Ansor, dan ciri orang munafik itu dia benci kepada sahabat Ansor atau kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi minimal tidak suka kepada sahabat itu, di dalam hati kita telah masuk yang namanya virus an-nifaq, yaitu kemunafikan. Dan munafik, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Ya, firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang munafik tempatnya di mana? Di neraka paling dasar, teman-teman sekalian. Maka mari kita ikuti jalan mereka. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Bani Israel ini terpecah belah menjadi 72 golongan, dan umat ini pun akan terpecah menjadi 73 golongan. Bagaimana agar bisa bersatu untuk menyatukan? Yang tadi saya sampaikan, ketika hari ini pusing banyak aliran A, banyak aliran B, banyak aliran C, ini wasiat dari Nabi. Hanya satu yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang masuk surga tanpa disiksa. Ini maksudnya ya, masuk surga tanpa disiksa. Ini umat Nabi yang 72 golongan yang lain masuk surga, akan tetapi karena pelanggaran-pelanggarannya ini mampir dulu ke dalam neraka. Ini tafsir dari hadis ini. Maka yang masuk surga tanpa disiksa terlebih dahulu, yang wawahidah, ini yang satu. Siapa mereka? Ini nih kuncinya, ini kuncinya. Ini kuncinya, kunci dari kepusingan kita ya, hari ini ada pendapat A, pendapat B, pendapat C. Ini solusinya. Wahia ma ana alaihi al-yauma wa ashabi. Ini kunciannya, teman-teman sekalian. Yaitu mereka yang mengikuti pedoman yang aku dan para sahabatku berada di atasnya. Itu kunci keselamatan kita. Kemudian selanjutnya Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 137 menjadikan benar ataupun tidaknya iman kita, teman-teman sekalian, ini ditimbang oleh imannya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa in amanu, maka jika mereka beriman, bimithli ma amantum bihi, kepada apa yang kamu telah beriman kepadanya. Maka ayat ini pertamanya khitabnya kepada Nabi dan para sahabat. Jadi siapa saja yang tidak mengikuti iman Nabi, iman para sahabat, faqad ihtadau, ini akan mendapatkan hidayah ketika mengikuti iman Nabi dan para sahabat. Namun jika berpaling, wa in tawallau fa innamahum fi shiqaq, kita beriman dari imannya Nabi, imannya para sahabat, ya. Maka apa, teman-teman sekalian, hati-hati, ya, hati-hati. Wa in tawallau fa innamahum fi shiqaq, kita akan menemui, akan menjumpai jalan-jalan kesesatan. Ya, akan menjumpai jalan-jalan kesesatan. Ya, fasayakfikahumullah, maka Allah akan memelihara kamu dari mereka. Wa huwas samiul alim, sedangkan dialah Allah Subhanahu wa taala as-sami al-alim. Jadi ukuran iman para sahabat ini adalah ukuran yang terbaik, teman-teman sekalian. Dengan tadi keutamaan-keutamaan yang telah kita jelaskan. Kemudian berikutnya di dalam Quran surat An-Nisa ayat 115, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yusaqiqir rasul", barang siapa yang menyelisih jalan Rasul, jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, menentang mim ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah dia apa? Dijelaskan. Setelah dia apa? Diberikan penjelasan dakwah, ya, ini adalah yang benar dari kalamullah, dari Al-Quran, ini yang benar dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa yattabi ghairu sabilil mu'minin, ini menentang, ya, perintah-perintah Rasul pada telah jelas. Kemudian tidak mengikuti jalannya orang-orang yang beriman. Maka yang dimaksud dengan ayat ini, orang beriman yang pertama itu siapa tadi?
para sahabat muhajirin wal ansor. Maka apa balasannya ketika kita tidak mengikuti jalan Nabi dan jalan para sahabat? Ma tawalla wa nuslihi jahannam. Kita akan dikuasai oleh kesesatan dan akan dibiarkan ya kita ini masuk ke dalam pintu-pintu kesesatan. Dan yang namanya kesesatan tidak ada tempatnya, maksudnya kekafiran ya, meninggalkan ajaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, melainkan adalah jahannam. Wasa'at masira, dan jahannam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Siapa kita? Sahabat Elsi. Jadi ketika hari ini bingung-bingung, ini mana sih? Lihat aja, tinggal lihat aja sahabat. Lihat aja siapa? Para tabi'in. Ya, para tabi'in. Itu kunci bingung di dalam beragama. Lihat saja sahabat. Beres, insyaallah aman. Insyaallah aman, ya. Baik, siapa di antara teman-teman yang masih ingat 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga? Yang hafal, hadiahnya pahala insyaallah dari Allah maksudnya ya. Ya. Baik, acungkan tangan. Siapa 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga? Itu mah aktivis. Ya. Dari santri misalkan ya, ada? Dari tete-tete ibu-ibu silakan, fadhol. 1. Ya. Abu Bakar, Umar, kemudian Utsman, Ali, kemudian ya, terus kemudian Zubair Al-Awwam, ya, Ibnu Jarrah, kemudian sudah ada di screennya ya, kita tinggal buka saja ini teman-teman ya. Ya Allah, mohon maaf nih saya menyusahkan orang ya. Sudah ada di sini, kenapa harus ini ya? Baik, nah ini ya. Nah, ini hadis sahih ya, hadis riwayat Imam Tirmidzi. Orang Rafidhah, Bapak Ibu, teman-teman, orang Syiah Rafidhah, mereka alergi dengan angka 10. Kalau orang-orang di barat, mereka alergi takut dengan angka berapa? Yang di hotel biasanya itu nomor berapa yang tidak ada? 6. Terus berapa lagi? 4 ya. 13 itu di seat, di kursi-kursi pesawat itu tidak ada angka-angka itu. Karena disebut sebagai angka apa? Angka sial kata mereka. Di apartemen-apartemen itu tingkat 1, 2 ada, tapi nomor-nomor tadi itu tidak ada nomornya. Karena dianggap sial. Nah, orang ada golongan yang alergi dengan angka 10. Karena terkait apa? Terkait ada sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Itu siapa? Syiah Rafidhah. Ya. Dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini tentang 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Siapa tadi? Khulafaur Rasyidin, ya. Kemudian Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Al-Awwam tadi, Abdurrahman bin Auf, Sa'id ya, dan Abu Ubaidah Ibnu Jarrah. Dan masih banyak sahabat-sahabat yang lain yang dijamin masuk surga. Kita ambil salah satu hadis saja ini ya. Salah satu hadis saja. Dan ini merupakan sahabat-sahabat besar, sahabat-sahabat utama. Dan ketika diteliti nasab-nasab mereka ini sampai kepada nasabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan setelah sepeninggalan Nabi, kita lihat kepemimpinan Islam setelah Nabi wafat ini bergulir di antara mereka saja, lihat. Ya. Setelah Nabi wafat, ini kepemimpinan Islam bergulir di 10 besar sahabat ini dan sahabat yang lain tentunya ya. Mari kita lihat sedikit ya keteladanan yang bisa kita ambil dari para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Abdurrahman bin Auf, kita kenal tadi ya. Beliau ini kalau kita mau hitung, yang terhitung hartanya ini 75 triliun. Ketika wafat masih meninggalkan harta untuk ahli warisnya 7-8 triliun ketika sudah wafat. Itu sisa. Dan ketika hidupnya sudah tidak terhitung lagi itu harta berapa yang sudah diberikan untuk perjuangan Islam. Maka hari ini pun ketika kita mampu
untuk membela saudara-saudara kita yang ada di Palestina, yang ada di Gaza. Keluarkan harta kita untuk membela saudara-saudara kita. Allahumma a'izz Islam wal muslimin, Allahumma a'izz Islam wal muslimin, ya. Kemudian kita lihat tadi Zubair bin Al-Awwam, beliau ini ketika wafat, ketika dilelang harta kekayaannya, sebelum wafat dia punya hutang kurang lebih 143 miliar, kemudian asetnya dilelang semuanya seharga 3,5 triliun. Kalau dirupiahkan hari ini, sisanya masih banyak nggak, Bu? Banyak banget ya, hutang 143 miliar, kemudian punya uang 3,5 triliun, nah, sisanya masih banyak ya. Bukan pelit berinfak, ini sisa ya teman-teman sekalian. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ketika wafat hartanya 2,5 triliun. Padahal kita lihat sepak terjang infak sedekahnya ketika beliau masih hidup, yang memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika dalam pemerintahan Utsman, rakyatnya itu dikasih kualitas makanan para raja, sedangkan Utsman sendiri kualitas makanannya adalah makanan para rakyat. Gitu ya, itu di masa Utsman. Kemudian Thalhah bin Ubaidillah ketika wafat, beliau meninggalkan harta 1,8 triliun. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, ini sibuk perang beliau ya, ketika wafat meninggalkan harta 15,3 miliar. Kita lihat bagaimana semangat tadi infak para sahabat. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu pernah dalam satu peperangan menginfakkan seluruh hartanya, dan pernah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu sekali berinfak, atau kalau bahasa kita klik donasi dari rekeningnya kalau bahasa kita hari ini, atau sekali ngambil dari apa? Dari sakunya, itu berapa? 19 miliar. Sekali ngasih ya, itu sekali ngasih aja tuh 19 miliar. Itu siapa? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Begitu pun Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika ngambil tadi dari mungkin ya uangnya, sakunya hari ini dari ATM, sekali klik transfer berapa? 4 miliar gitu ya. Dan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, mohon maaf ini sedang jalan-jalan ya, nih ke potret ini, mohon maaf ya. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu sekali berinfak berapa? 400 miliar teman-teman sekalian. Utsman bin Affan sekali berinfak berapa? 400 miliar. Itu kalau dirupiahkan hari ini. Maka kata Hudzaifah ibnul Yaman, teman-teman sekalian, ini sebagai penutup, Hudzaifah ibnul Yaman ini adalah pemegang apa? Pemegang apa? Hudzaifah ibnul Yaman, rahasia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, bagaimana kita ini harus mengikuti para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Beliau mengatakan, setiap ibadah yang tidak pernah diamalkan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian beribadah dengannya. Karena generasi pertama tidak akan menyisakan komentar bagi yang berbelakangan. Yang tadi sudah kita sampaikan. Ketika ada kebaikan yang ada di dalam Islam ini, maka para sahabat itu yang paling duluan, teman-teman sekalian. Ketika ada ajaran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka para sahabat itu yang paling pertama mengamalkan. Sehingga tidak mungkin ya ada syariat-syariat Islam yang belum diamalkan oleh siapa? Oleh para sahabat. Karena generasi pertama tadi ya, maka bertakwalah kalian kepada Allah wahai pembaca Al-Quran, orang-orang yang berilmu, yang suka beribadah, jujur kita dengan ilmu kita. Jadi para ulama dalam kitab-kitabnya telah menyusun ya tentang kejujuran ilmu, kejujuran ilmiah. Tinggal kita hari ini, ya kalau kita saja jujur ya mengamalkan yang dari pesantren, kita dari pesantren itu dari kitab-kitab pesantren amalkan. Ya kitab yang paling apa namanya, yang paling kecil saja, tingkat kedua misalkan dalam fikih ya di mana di pesantren kita itu apa namanya Safinatun Najah. Ya itu ketat sekali. Imam Syafi'i rahimahullah tentang bab menutup aurat, teman-teman sekalian. Jadi jangan sampai ya mazhab Imam Syafi'i di dalam menutup aurat begitu rapi dan ketat, jangan sampai diubah mazhabnya menjadi ciputat.
ciput baju ketat, teman-teman sekalian ya. Mengakunya bermazhab kepada Imam Asy-Syafi'i, tapi ketika menutup aurat mazhabnya ciputan. Ciput baju ketat ya. Dan ikutilah jalan orang-orang sebelum kita, yaitu siapa tadi? Para sahabat, ya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, ya, tadi para ulama mazahib al-arba'ah minimal itu. Ya, ada Imam Syafi'i, ya, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Hanafi. Kemudian para ulama yang mengikuti mereka. Itu ulama yang lurus yang mengikuti mereka tadi. Mudah-mudahan kita nanti bisa berjumpa bertetangga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya di jannah, di surga Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita hari ini diberikan kekuatan oleh Allah, taufiknya berupa kemauan dan kemampuan bisa mengikuti jalan Nabi, jalan para sahabat, jalan tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para ulama yang mengikuti mereka. Siapa kita? Sahabat LC. Demikian, ada waktu 10 menit kamu Maulana untuk tanya jawab. Terakhir kita ini sampai jam 11 ini sudah harus selesai karena zuhur semakin maju ya waktunya.